Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita mau persiapkan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur pada malam ini Bapa yang baik bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa pada malam ini Engkau mau memberkati seluruh hidup kami. Dan untuk mendapatkan berkat dan anugerah yang daripadamu, kami rindu kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau pada malam ini. Kami mau datang dengan hati kami, dengan hidup kami. Kami mau memuji, menyembah. Dan kami percaya ada sesuatu yang spesial yang Tuhan mau sampaikan buat kami pada malam ini. Untuk itu kami buka ibadah doa malam kami pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan segenap hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai yang kelabu. Engkau bawaku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari nyatakan kebaikan Tuhan semua yang di rumah-rumah. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai yang kelabu. Engkau bawaku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Mari sama-sama katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Mari sama-sama katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Oh, Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetapi biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Oh, Engkau sungguh baik, Engkau baik, Engkau sungguh Engkau baik Tuhan, tiada berkesudahan kasih-Mu, tak terukur panjang dan lebarnya kasih-Mu, tak terselami pikiran-Mu. Haleluya, oh ya lama, mari sembah, Engkau baik, Yesus baik. Kira laba 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 laba. Haleluya, oh kira laba ya laba, siara laba laba laba. Haleluya, Yesus baik, teramat baik, tiada seperti-Mu Tuhan. There is none like You, Jesus. Sini biar laba 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 laba. Mari beberapa saat saudara sembah, sembah, sembah. Kira laba 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 laba. Syatakan laba 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 laba. Mari terus sembah Dia. Haleluya. Yes Lord.
sekali lagi angkat tangan-tangan saudara di hadapan Tuhan. Nyatakan Dia adalah Allah satu-satunya. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai bergalih, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Engkau menjamah, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai bergalih, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Mari sama-sama katakan kasih-Mu seperti sungai bergalih. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Kau menjamah, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya.
bersama-sama dengan umat-Mu kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami menghadap ke tahta kasih dan karunia-Mu ya Bapa. Kami membawa segala ucapan syukur kami. Haleluya. Kami mau bangun mezbah bagi-Mu Tuhan. Tempat kami menaruh korban kami di hadapan-Mu. Syukur kami Tuhan, korban yang menyenangkan-Mu. Oh haleluya. Kiara lama yang syanda, kiara lama kiara lama. Sembah Dia, sembah, sembah. Kuralama ya syana ya lalamu. Mari saudara yang bisa berbahasa roh, mari saudara berbahasa roh. Kuralama takana maya syandi. Haleluya. Oh ya.
Mari bersama-sama saudara sembah, sembah Dia, sembah. Haleluya. Umatmu malam ini ya Tuhan, lawat umatmu yang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang sakit Tuhan sembuhkan, oh, di hadirat-Mu. Mari angkat hati saudara, angkat sembah yang terbaik. Makasih Tuhan, hanya Engkau yang menjadi jawaban atas hidup kami Tuhan. Tidak ada seorang pun yang lain yang sanggup memulihkan kami. Tidak ada seorang pun, hanya Engkau Yesus. Mari angkat tangan-tangan saudara sekali lagi yang di rumah-rumah. Bawa hatimu, declare saudara. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Jalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh datang kepadamu. Kami boleh bersujud. Kami boleh menaikkan ucapan syukur doa kami Tuhan. Pengagungan kami Tuhan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang terbaik sudah Kau berikan buat kami. Segalanya telah Kau berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Buat setiap waktu, setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat setiap berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kami sehat, kami kuat. Tuhan yang memberi kami kesehatan. Tuhan yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Setiap kami boleh datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau berdoa Tuhan bagi pemimpin kami, bagi gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan. Tuhan Kau yang memberkati gembala pembina kami. Kau memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik Tuhan. Kesehatan Kau berikan atas hamba-Mu ini. Damai sejahtera sukacita-Mu Kau curahkan, Kau limpah-limpahkan atas hamba-Mu ini. Beserta keluarga, beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau juga memberkati Gembala Rayon 3, Bapak Peter Farak Nwimela beserta Ibu Christine. Kau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau juga memberkati jemaat yang ada di Modern Land ya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Kau juga memberkati gembala kami di tempat ini, Bapak Santoso Irawan Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini beserta Ibu Kikin dan ketiga anaknya ya Tuhan. Kau memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik. Curahkan Tuhan, limpah-limpahkan atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga buat setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Buat para pengerja, para jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Terus Tuhan Kau memberkati setiap kami. Taruh kerinduan akan Engkau atas kami Tuhan. Taruh hati yang haus dan lapar akan Engkau atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Engkau yang terus menuntun memimpin gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang terus membawa gereja-Mu naik dan tidak akan pernah turun. Engkau yang terus pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan terus mujizat-mujizat-Mu atas tempat ini. Nyatakan kasih dan karunia-Mu atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus bawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan Kau terus pulihkan negeri kami. Kau sembuhkan bangsa kami Tuhan. Kau lewatkan kami dari masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan biar belas kasih-Mu turun atas bangsa kami. Nyatakan mujizat demi mujizat-Mu atas bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan dengan kesembuhan. Berkati bangsa ini dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Pulihkan perekonomian di bangsa kami. Pulihkan Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Kami terus berdoa juga buat setiap kota-kota ya Tuhan. Kami berdoa juga khususnya buat Semarang Tuhan. Tuhan
Tuhan, biar damai sejahtera sukacitamu Kau curahkan atas Semarang Tuhan. Limpah-limpahkan atas Semarang ya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, buat setiap jiwa-jiwa yang ada di kota ini Tuhan. Tuhan, kami rindu setiap jiwa-jiwa mengenal Engkau. Setiap jiwa-jiwa merindukan akan Engkau, bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kota kami kota yang aman, damai sejahtera, sukacita Tuhan ada atas kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kota kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan kita sekali lagi. Katakan kepada Dia, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari katakan, Kau Tuhan, Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, ya hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya ada mujizat. Ya, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari katakan dari awal, Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Ya, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya
mujizat, angkat kedua tanganmu. Mulai sembah Tuhan, sembah. Saudara yang di rumah yang merindukan mujizat, mari angkat kedua tanganmu. Percaya Dia sanggup melakukan mujizat. Percaya mujizat itu ada. Mari sembah. Malam ini buat mujizat atas kami. Oh, yang di rumah-rumah Tuhan buat mujizat. Mari yang merindukan angkat penyembahanmu. Sembah sekali lagi, sembah. Kami percaya mujizat itu ada. Oh, kami percaya mujizat itu nyata. Oh, ralamu. Rala bala 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 bala. Rala bala 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 bala. Biar malam ini menjadi malam mujizat, malam kesembuhan. Rala bala 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 bala. Rala bala 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 bala. Rala bala 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 bala. Yang sakit disembuhkan. Rala bala 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 bala. Yang sakit terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Waktu kau menyembah, kesembuhan terjadi. Bala 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 bala. Bala 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 bala. Oh, rama baba 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 baba. Bala 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 bala. Bala 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 bala. Sembuhkan yang sakit Tuhan, lepaskan yang terikat, buat terobosan yang baru. Oh, rala bala 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 bala. Aku percaya ada mujizat. Ya, katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Katakan yang keras, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan penuh iman, aku percaya ada mujizat. Ya, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya.
Kami percaya mujizat itu ada dan mujizat itu nyata. Biar malam ini menjadi malam mujizat dan kesembuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami malam ini. Berkat-Mu melimpah atas kami. Sekarang kami siap mendengarkan suara-Mu melalui kesaksian dan juga sharing firman. Berkenan memberkati kami. Dalam nama Yesus, mari yang siap sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kesempatan kali ini saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan pada saya 2 tahun yang lalu. Tuhan udah kasih saya mujizat kesembuhan, tepatnya di awal tahun 2018 bulan Januari. Tiba-tiba mata saya sebelah itu sakit. Saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba sakit aja. Kami ke dokter, saya dan orang tua saya ke dokter, kami dikasih obat. Setelah kami pulang, beberapa hari kemudian, mata saya yang sebelah ini ikut sakit juga. Jadi dua-duanya sakit, dan badan saya jadi panas. Kami akhirnya ke dokter umum, karena kami takut mungkin ada gejala tipes atau DB. Ketika kami ke dokter umum dan dicek di bagian lengan kanan saya, ada bintik-bintik merah seperti gejala DB. Dokter akhirnya bilang saya harus tes lab. Akhirnya hari itu saya tes lab, sambil menunggu hasil tes lab itu berangsur-angsur mata saya pulih. Badan saya udah gak panas lagi, dan ketika hasil lab itu keluar, saya udah sembuh. Tapi ketika hasil lab itu dibawa ke dokter umum itu bilang bahwa di darah saya itu ada sesuatu yang aneh, kelainan. Dimana seharusnya orang normal itu kalau trombositnya naik, otomatis HB-nya naik. Kalau trombositnya turun, otomatis HB-nya ikut turun. Tapi di darah saya itu enggak, trombosit saya naik, tapi HB saya turun. Dan trombosit saya itu bisa dibilang terlalu tinggi. HB saya juga di bawah standar harusnya seseorang. Hari itu saya nggak terlalu ambil pusing sebenarnya. Kami nggak terlalu ambil pusing karena kami pikir ya mungkin kalau HB rendah mungkin itu udah wajar ya, karena dari kecil pun saya beberapa kali sering mimisan. Tapi akhirnya dokter itu bilang kalau lebih baik coba dicekkan ke dokter darah, takutnya kenapa-napa. Akhirnya kami ke salah satu dokter darah. Tapi dari hasil yang lab pertama itu kami tunjukkan ke dokter itu hanya bilang bahwa itu anemia, dan dia bilang harus tes lab lagi. Karena dokter ini tidak bertindak kurang cepat, jadi akhirnya kami pikir ya sudahlah, nggak apa-apa. Mungkin udahlah, paling nggak masalah juga selama ini. Tapi di bulan April awal gitu, menjelang Maret ke April awal itu, sering kali saya tiba-tiba itu dari tulang punggung saya belakang sampai ke atas leher, itu sakit, sampai akhirnya membuat saya itu lemas, nggak sadar diri, tahu masih nggak pingsan, tapi udah nggak bisa apa-apa, udah merem doang. Dan harus pakai oksigen. Beberapa kali ngalamin kayak gitu sampai akhirnya kami direkomendasiin untuk ke salah satu dokter darah yang lebih baik. Ketika kami ke sana di Panti Wilasa Dr. Cipto, ketika kami masuk membawa hasil tes lab pertama, dokter ini langsung bilang, udah kamu langsung tes lab aja ke rumah sakit di Undip. Terus kenapa dok ini? Mama saya tanya, dokter ini cuma jawab, takutnya kalau orang tua saya ini ada hubungan darah sebenarnya. Karena ada kelainan di darah saya.
Terus mama saya tanya lagi, ini bahaya nggak sih dok? Dokter ini langsung jawab dengan gampangnya, bahaya. Saya yang dari kecil nggak pernah ngalamin sakit yang kayak gitu. Otomatis jujur sebenarnya bagi saya itu berat. Karena saya pikir dulu kalau saya doa ketika saya masih kecil, saya sakit, saya doa, Tuhan sembuhkan. Kenapa tiba-tiba saya ngalamin sakit yang kata dokter ini bahaya? Akhirnya besoknya kami tes lab di Undip itu, dan ternyata tes lab itu biayanya cukup mahal bagi kami saat itu. Di tengah kami keadaan ekonominya kurang baik. Akhirnya kami tes lab, tapi ternyata tes lab itu harus dibawa ke luar negeri dan harus menunggu selama 1 bulan. Ketika sambil menunggu itu, beberapa hari kemudian saya ikut live in di sekolah. Waktu itu saya masih SMA. Orang tua saya sudah tanya sama saya, beneran mau ikut, nggak apa-apa. Dengan iman sih sebenarnya saya jawab, iya, yakin ikut. Tapi ternyata ketika di sana hari kedua, saya mengalami lagi hal yang sama seperti biasanya. Punggung saya sakit sampai ke leher, saya mulai lemas, udah bisanya merem doang, sampai akhirnya dibawa ke salah satu puskesmas di daerah itu. Waktu itu live in di daerah yang lumayan cukup tinggi dan dingin. Kata dokter di puskesmas itu, karena HB saya rendah, HB saya itu darah saya nggak bisa mengikat oksigen sehingga nggak sampai ke otak. Saya itu pertama kalinya akhirnya saya opnam seumur hidup saya. Akhirnya besok orang tua jemput saya, seminggu kemudian saya kira udah nggak apa-apa ya. Seminggu kemudian itu tiba-tiba di gereja lama saya ketika masih khotbah itu, saya mengalami hal yang sama lagi. Punggung saya sakit sampai saya lemas dan akhirnya saya dilarikan ke Panti Wilasa Dr. Cipto. Di sana akhirnya saya mondok. Saat mondok itu, dokter itu sebelum mondok itu sempat memberikan obat untuk menurunkan trombosit. Tapi setelah saya mondok itu, dokter tidak mengizinkan saya untuk minum obat itu. Sebenarnya mujizat Tuhan sudah terjadi hari itu. Trombosit saya sudah turun, HB saya udah mulai naik sedikit. Tapi karena saking dropnya, otomatis seminggu di rumah sakit itu saya harus transfusi darah. Dan darah saya itu termasuk darah yang susah karena golongan darah AB, termasuk yang susah dicari. Sampai waktu itu teman-teman bapak saya udah datang untuk transfusi. Tapi ternyata nggak bisa karena harus steril dan sebagainya. Dan di PMI, saat itu benar-benar mujizat Tuhan. Tuhan sediain pas butuh saya tuh 2, Tuhan sediain 2. Saya bisa transfusi, seminggu kemudian saya pulang. Tapi sebelum pulang itu, ada satu hal yang sebenarnya seharusnya, hal yang nggak pernah saya duga. Ada salah satu pasien di rumah sakit itu yang satu kamar sama saya, perempuan juga, masih anak-anak. Dia ini trombosnya tuh rendah sekali, HB-nya rendah sampai dia muntah darah. Ketika saya mau pulang, persiapan pulang, mamanya dia tuh ngomong sama mamanya saya, bilang, terus ada candaan keluar dari mulut ibu ini bilang ke saya, ya Mbok An, itu trombositmu kasihin ke anak tante, kasihan. Saya cuma ketawa, tapi dalam hati saya bilang, lah aku aja masih sakit, aku aja belum tahu sakitku apa. Setelah pulang dari rumah sakit, sebulan kemudian saya masuk lagi ke rumah sakit karena saat itu masa lebaran. Jadi dokter yang menangani saya, dokter darah yang menangani saya ini nggak ada. Saya digantikan dengan dokter jaga yang tiba-tiba mendiagnosis saya bahwa saya sakit leukemia. Padahal dokter darah saya aja belum mendiagnosa saya. Karena saat itu akhirnya mulai saya dikasih obat segala macam. Saya mulai berangsur pulih, saya boleh pulang lagi. Itu ketiga kalinya saya opnam dalam setahun. Ketika saya pulang, banyak hal
saya mulai cari cara, keluarga saya, orang tua saya mulai cari cara gimana cara nambah HB saya supaya saya tidak drop terus. Tapi berjalannya waktu, saya pikir Tuhan sudah sembuhkan saya. Sampai di bulan September itu, saya tidak mengalami apa-apa lagi. Benar-benar saya sudah normal. Saya pikir, saya mengimani kalau Tuhan sudah menyembuhkan saya. Tapi di awal-awal September, tiba-tiba saya mengalami itu lagi. Punggung saya sakit, sampai saya tidak sadar, lemas, benar-benar pusing, gak bisa mikir, ngeleang. Saya sering ngalamin itu, dan itu lebih parah daripada ketika saya dahulu, ketika saya di awal-awal sakit saya. Bahkan akhirnya dengan dokter darah yang di Panti Welasa itu, saya direkomendasikan untuk ke Karyadi, untuk tes lab di sana. Akhirnya saya mulai tes lab di sana, beberapa kali tes lab, dan bahkan tes labnya itu hampir seminggu 2-3 kali saya harus tes lab, 2-3 kali saya harus kembali bolak-balik ke Karyadi. Dokter darah ini udah nggak tahu saya tuh sakit apa sebenarnya. Akhirnya saya dibawa ke dokter tulang di Karyadi juga. Di dokter tulang itu saya mulai dites dengan macam-macam. Takutnya saya kena lupus, saya kena TB tulang, saya kena manusia bambu yang dia akhirnya jadi tulangnya benar-benar lurus, nggak bisa menekuk. Jadi waktu pertama kali dites TB tulang itu, di bagian tangan saya ini disuntik semacam cairan yang dia untuk membuktikan apakah saya kena TBC tulang. Dan itu rasanya panas sekali, saya sampai nangis, saya sampai nggak kuat. Tapi ternyata beberapa hari kemudian nggak ada tanda-tanda gejala itu. Dokter mulai bingung lagi kan, akhirnya cari lagi, saya suruh tes lab, berulang-ulang sampai akhirnya penyakit kedua itu yang didiagnosa dokter siapa tahu lupus. Ternyata di lupus di tes itu pun tidak ada, saya tidak positif lupus. Dokter mencari lagi sampai akhirnya terakhir itu manusia bambu itu pun hasilnya negatif, sampai akhirnya dokter merekomendasikan untuk saya MRI. Tapi karena menunggu waktu MRI itu lama, teman-teman dari papa saya, alumni SMA itu mengumpulkan dana untuk saya MRI dulu di Rumah Sakit Elizabeth. Karena itu di tengah-tengah saya sekolah, saya pun sampai harus pakai penyangga untuk mempertahankan punggung saya supaya saya tidak sakit lagi. Dan bahkan ketika saya tidur, saya harus tidur dengan kaki sampai ke dada saya. Dan setiap malam saya selalu menangis di saat orang tua saya sudah tidur. Saya selalu nangis, saya selalu tanya, kenapa Tuhan ngelakuin ini buat saya? Seakan-akan Tuhan kayak ninggalin saya. Di MRI yang pertama itu, di Elizabeth, nggak ada ditemukan gejala aneh di tulang saya. Di seluruh tubuh saya nggak ada yang aneh. Ketika kami bawa dokter bilang mungkin hanya bantalan dari antara tulang-tulang punggung saya itu yang tipis. Tapi untuk memastikan lagi, dokter tetap menyuruh saya MRI. Sampai hasil MRI itu saya kejar dokter tulang saya bawa ke rumah sakit Gunung Sawo. Sebelum itu saya sempat bilang ke orang tua saya gini, "Pak, Ma, apa saya jadi beban buat orang tua?" Saya merasa sakit saya itu jadi beban buat orang tua. Mereka jadi kepikiran. Perekonomian mereka tambah hancur karena saya sakit, dan semua tes lab itu mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Jujur sampai saya pernah mau lari dari rumah.
Karena saking saya benar-benar merasa bahwa saya ada di titik terendah saya dalam hidup saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sakit, nggak tahu sakit apa, Tuhan nggak sembuhin. Seakan-akan kayak Tuhan sembunyi dari saya. Sampai akhirnya MRI kedua. Di MRI kedua pun ketika hasil MRI itu sudah keluar, kami harus bawa ke dokter. Tapi malam itu saya tiba-tiba lemas lagi. Sudah dikasih oksigen. Jadi di rumah saya tuh saya selalu sedia oksigen, tabung oksigen yang besar untuk jika suatu waktu saya ngalamin kayak gitu ada oksigen. Tapi setelah dikasih oksigen pun saya nggak bisa. Itu pun sebelum berangkat ke rumah sakit, saya sempat bertengkar dengan orang tua saya. Saya bilang udah nggak usah bawa rumah sakit, udah biar sembuh sendiri, nggak tahu kapan. Udah nggak usah ngeluarin biaya lagi untuk saya. Saya udah hilang harapan. Tapi orang tua tetap memaksa saya untuk ke rumah sakit. Akhirnya malam itu saya otomatis mondok. Karena saya masih di bawah 17 tahun, saya otomatis akhirnya masuk di bangsal anak-anak. Di sana memang saya paling besar. Tapi saya mengira tetap di dalam hati saya tuh sakit apa, kok kayaknya parah banget. Suatu ketika beberapa hari kemudian, tiba-tiba saat malam ketika saya udah tidur, saya bangun untuk toilet. Karena toiletnya itu di dalam kamar, di depan toilet itu ada satu ranjang yang diisi satu orang anak yang dia barusan masuk beberapa hari yang lalu setelah saya. Dan dia tidak ada malam itu di situ. Saya tanya ke mama saya, "Loh, Ma, di mana anak itu?" Mama saya cuma jawab, "Anak itu meninggal." Anak itu meninggal karena leukemia. Sedangkan dulu saya pernah didiagnosa leukemia. Di situ malam itu saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma bersyukur banget. Ternyata walaupun Tuhan kasih saya ujian sakit ini, Tuhan masih sayang sama nyawa saya. Tuhan masih ngizinin saya hidup di dunia ini. Saya bersyukur. Tapi karena itu saya bangun tidur, jadi hanya sekilas saya tidur lagi. Beberapa hari kemudian dokter datang lihat hasil MRI yang belum saya tunjukkan, MRI kedua itu. Dan dokter bilang nggak ada apa-apa, hanya bantalannya yang tipis atau mungkin saja penyakit AS atau apa. Tapi untuk lebih memastikannya lagi, mereka meminta saya untuk diambil sumsum tulang belakangnya untuk memastikan saya sakit apa pastinya. Jelas orang tua saya nggak mau, saya pun takut karena itu lumayan berbahaya. Berjalannya waktu kira-kira seminggu saya di rumah sakit dengan keadaan yang semakin membaik. Dokter izinkan saya pulang. Nah, ketika saya pulang itu, ketika saya mau siap-siap pulang, adik mama saya itu datang jemput saya. Terus dia tanya ke orang-orang di situ, yang anak-anak, orang tuanya yang jaga anak-anaknya. Anaknya sakit apa, Bu? Anaknya sakit apa, Bu? Dalam bayangan saya, dalam benak saya kira mereka paling sakit panas, demam, tipes, TB dan sebagainya. Sakit-sakit yang kira-kira masih dibilang normal. Tapi ternyata enggak. Ketika di mobil, tante saya itu cerita ke saya, dia bilang kalau anak-anak itu ada yang sakit tumor kulit, ada yang nggak bisa buang air besar. Jadi akhirnya ketika saya pulang di mobil itu, saya benar-benar, Tuhan buat saya itu bersyukur banget. Sesakit apapun saya saat ini, saya baru sakit di usia saya yang lumayan udah besar. Dan mereka masih kecil gitu loh. Saya kecil pun nggak mengalami kayak gitu. Saya masih bersyukur banget Tuhan ternyata baik banget sama saya. Saya sakit nggak sampai separah mereka ketika saya kecil. Akhirnya ketika pulang saya masih diberi obat. Saya minum obat. Saya juga
mengganti kasur saya dengan kasur yang untuk pengobatan. Tapi tiba-tiba saya berpikir saya nggak mau minum obat terus. Saya takut ginjal saya napa-napa. Akhirnya dengan iman saya hari itu, dengan rasa bersyukur saya percaya bahwa Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan akhirnya sampai detik ini Tuhan benar-benar sembuhin saya tanpa saya tahu sakit saya apa, tanpa saya pernah tahu hasil yang benar dari tes lab saya, sakit saya itu apa, saya nggak pernah tahu. Dan tapi Tuhan sejak saat itu sampai sekarang Tuhan benar-benar sembuhin saya. Cuma dengan iman dan bersyukur itu Tuhan bisa sembuhin saya ternyata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, satu kesaksian yang indah. Saya percaya malam ini menjadi malam kesembuhan, malam mujizat buat saudara semua. Sekali lagi angkat tanganmu sebelum kita dengarkan sharing firman. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Silakan Bapak Pendeta Wempi akan sharing. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesaksian yang begitu ajaib, kesaksian yang menguatkan setiap kami. Kesaksian ini membuktikan bahwa sampai saat ini Engkau Tuhan tetap sanggup melakukan mujizat dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami tetap terus bersyukur, tetap terus beriman dan berharap hanya kepadamu. Dalam nama Yesus sampaikan isi hatimu, kami siap diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Selamat malam, shalom jemaat yang ada di rumah yang sangat diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua sangat diberkati dengan kesaksian yang barusan saja sama-sama kita dengarkan, saudara, bahwa kita sampai saat ini tetap punya Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kita. Dia Tuhan atas setiap persoalan kita, Dia Tuhan atas setiap penyakit kita, dan Dia juga Tuhan atas masa depan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Matius 13 ayat yang ke-22 dikatakan demikian, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat ada kata-kata di sini adalah tentang kekhawatiran dunia ini. Dan saya melihat akhir-akhir ini, saudara, di tengah-tengah hidup saat ini, begitu banyak orang yang khawatir, saudara. Siapapun mereka, saudara, siapapun mereka, tidak terkecuali hamba Tuhan. Mereka memiliki rasa khawatir. Di tengah-tengah wabah yang kita alami saat ini, saudara, ada banyak rasa khawatir yang mereka alami, saudara. Dan akibatnya apa? Ada begitu banyak keluhan. Mereka lebih banyak mengeluh, saudara. Dan itu menurut saya, di tengah-tengah seperti ini ya, itu sangat manusiawi sekali. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Saudara yang sangat diberkati Tuhan, ayat ini bukannya mereka tidak bertumbuh, saudara. Ayat ini mereka bertumbuh. Tapi isunya mereka itu enggak berbuah. Ya, isunya mereka itu enggak berbuah. Karena Tuhan mau kita tidak hanya bertumbuh, tapi Tuhan mau kita itu juga berbuah. Dan kalau kita berbuah, saudara, buah itu harus bisa dinikmati oleh orang lain. Bukan hanya kita sendiri, saudara. Yang namanya buah itu pasti orang lain yang menikmati, bukan kita. Sebab untuk berbuah, saudara, kita perlu namanya tanah yang subur. Tanpa tanah yang subur, benih yang berkualitas pun tidak akan bisa berbuah. Sekali lagi saya ulangi, tanpa tanah yang subur, benih yang unggul sekalipun tidak akan bisa berbuah. Itu sebabnya Yesaya 32 ayat 20 berkata demikian. Yesaya 32 ayat 20 dikatakan demikian. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Waktu saya merenungkan ayat ini, saudara, dikatakan bahwa berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat yang terdapat air. Tanah yang terdapat air adalah tanah yang subur. Tuhan kasih pengertian bahwa tempat yang terdapat air atau tanah yang terdapat air, kandungan airnya itu banyak. Tanah itu adalah tanah yang subur. Nah, pengertian profetiknya apa, saudara? Terdapat air artinya tanah yang subur. Tanah yang subur itu, saudara, adalah hati yang bersyukur, saudara. Ya, di mana ada kekhawatiran, di situ tidak ada rasa bersyukur. Tapi sebaliknya, di mana ada hati yang bersyukur, kecil kemungkinan kekhawatiran itu dapat tumbuh. Saya sempat membuat suatu quotes pagi, saudara, mengatakan bahwa ingin rasanya mengeluh tapi tidak pantas, saudara. Kenapa tidak pantas? Karena selama ini hidup kita itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Bagaimana kita mau mengeluh, saudara? Karena Tuhan itu memperhatikan hidup kita, saudara. Dikatakan seperti ini, di mana terdapat banyak air, orang yang terdapat banyak air, orang yang bersyukur adalah apa? Orang yang tidak perlu khawatir. Kenapa dia nggak perlu khawatir? Karena ayat ini berkata, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Kalau orang ini khawatir, saudara, dia tidak akan membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana, saudara. Karena dia tidak khawatir, makanya dia membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saudara. Di saat setiap kita mulai mengeluh, saudara, Tuhan selalu meresponi dengan firman-firman-Nya yang positif. Dia selalu meresponi dengan firman-firman-Nya yang ajaib, yang membuat kita kembali bangkit untuk tetap terus berharap hanya kepada Tuhan. Kesaksian tadi menguatkan kita, saudara. Ya, nah, sebab bersyukur itu adalah apa, saudara? Bersyukur itu adalah tidak terpengaruh dengan kekayaan dan kemewahan yang dunia tawarkan, saudara. Tadi di Matius 13 ayat 20 tadi mengatakan demikian. Dan akan ada orang yang merasa diuntungkan dengan keadaan kita, saudara. Harus ada orang yang diuntungkan dengan keadaan kita. Artinya tanah yang subur adalah hati yang bersyukur. Ketika kita bersyukur, saudara, bukan hanya kita yang diuntungkan, tetapi ada orang lain yang diuntungkan. Kenapa saya katakan bersyukur itu orang lain yang diuntungkan? Tuhan kasih saya satu pelajaran di sini. Di mana-mana kalau kita bersyukur, saudara, waktu kita bersyukur itu kita diuntungkan dengan rasa bersyukur. Tetapi Tuhan kasih meaning yang lain. Kalau kita mampu bersyukur, orang lain diuntungkan. Kenapa? Saya tanya, loh Tuhan kenapa aku yang bersyukur tapi orang lain yang diuntungkan?
Dalam bulan ini Bapak Gembala bicara banyak mengenai iman. Bersyukur dan beriman, dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, saudara. Kalau Anda bersyukur, Anda harus juga beriman, saudara. Pada waktu kita bersyukur, orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki rasa cukup, saudara. Dengar baik-baik. Orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki rasa cukup. Kalau orang itu memiliki rasa cukup, saudara, dia bisa menolong orang lain. Dan saya berterima kasih dengan Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan beri. Tuhan bilang kalau kamu bersyukur, kamu merasa cukup. Kalau kamu merasa cukup, kamu gak memiliki rasa khawatir. Kalau kamu memiliki rasa cukup dan kamu tidak memiliki rasa khawatir, kamu bisa menolong orang lain. Di saat terhimpit, di saat kekhawatiran itu memaksa kita untuk mengeluh. Tapi Tuhan bilang, cobalah engkau memperhatikan orang lain. Wow, ini membuat saya sesuatu yang sangat baru, saudara. Walaupun ini sering kita dengar, tapi di saat-saat seperti ini sesuatu yang baru. Di sini punya enggak terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Matius 13 ayat 22? Enggak punya, kalau enggak punya baik saya bacakan, saudara. Matius 13 ayat 22 dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Dari Matius 13 ayat 22. Benih yang jatuh di tengah-tengah semak berduri ibarat orang-orang yang mendengar kabar itu tetapi khawatir tentang hidup mereka dan hidup mewah. Tuhan perjelaskan saya sekali, saudara, bahwa ayat ini yang membuat mereka khawatir adalah tentang hidup mereka dan ingin hidup mewah. Karena apa, saudara? Karena khawatir tentang hidup mereka dan ingin hidup mewah. Akibatnya apa? Kabar dari Allah terhimpit dalam hati mereka sehingga tidak berbuah. Kita mendengar firman setiap minggu tentang iman. Tetapi kalau kita, saudara, membiarkan, saudara, rasa khawatir tentang hidup kita dan ingin hidup mewah. Apa sih ingin hidup mewah, saudara? Hidup mewah itu apa, saudara? Hidup mewah itu, saudara, belum puas dan belum bahagia kalau belum punya rumah mewah, belum punya mobil mewah, belum punya tas mewah, belum punya jam tangan mewah, perhiasan mewah, sepatu sandal mewah, saudara. Dan kalau kita memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh itu semua, keinginan kita kuat untuk memiliki barang-barang mewah itu semua, itulah yang membuat, saudara, yang membuat firman yang kita konsumsi setiap minggu tidak bisa berbuah, saudara. Paham maksud saya di sini, saudara? Bapak Gembala menyampaikan iman tiap minggu. Tetapi kalau rasa khawatir dan mengeluh kita itu lebih dominan dalam hidup kita, saudara. Firman yang ditaburkan setiap minggu, saudara, itu tidak akan pernah berbuah. Mungkin hanya bertumbuh, tetapi tidak berbuah, saudara. Terhimpit dengan apa, saudara? Firman itu terhimpit dengan apa? Terhimpit itu berarti terdesak dari setiap sisi, saudara. Dari kiri, kanan. Sehingga firman itu tidak bisa bergerak dan tidak bisa bertumbuh dan berbuah, saudara. Ya. Mari kita lihat sama-sama di dalam Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25 ini yang membuat orang bungkuk ya kayak gini, saudara. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mau bungkuk, saudara. Kalau kamu terus-terusan kekhawatiran kamu simpan dalam dirimu, saudara, badanmu akan melengkung, saudara. Orang bungkuk itu orang jelek, saudara. Sekeren-kerennya dia mukanya, tapi kalau dia bungkuk, saudara, dia orang yang kurang baik, saudara. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tuhan peringatkan sama saya, kalau kita terus khawatir, ya. Sebab apa, saudara? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, dituliskan rasa khawatir mematahkan semangat. Jadi rasa khawatir dalam hati itu bukan membungkukkan orang, tapi mematahkan semangat, saudara. Lah, orang kalau sudah patah semangat, saudara, itu selalu negatif. Saudara. Paling gak enak kalau ngomong sama orang yang sudah patah semangat, saudara. Apa-apa dia negatif. Kalau dia negatif, saudara, segala apapun yang terjadi dalam dirinya, responnya itu pasti negatif, saudara.
Itu sebabnya Amsal berkata kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kenapa? Karena orang yang khawatir tidak mungkin perkataannya baik, saudara. Amin, saudara. Orang yang penuh dengan kekhawatiran tidak mungkin perkataan yang baik, saudara. Perkataan yang baik itu menggembirakan dia, saudara. Mari kita lihat sama-sama, saudara. 1 Tesalonika ayat 18, saudara. 1 Tesalonika ayat 18 dikatakan seperti gini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan Kristus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Kalau kita, saudara dan saya yang ada di rumah, kalau kita pengen diperhatikan Tuhan dalam segala hal, maka saudara harus mengucap syukur dalam segala hal. Tidak bisa dalam hal-hal tertentu kita mengucap syukur. Kalau Anda mengucap syukur dalam hal-hal tertentu itulah Tuhan akan memperhatikan kita. Tapi kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, baik atau tidak baik keadaan kita mengucap syukur, saudara, Tuhan akan memperhatikan kita, saudara. Karena apa? Awal dari kekhawatiran merupakan akhir dari iman. Dengar baik-baik. Awal dari kekhawatiran merupakan akhir dari iman. Karena kekhawatiran dan iman tidak pernah bisa berjalan bersama. Dan awal dari iman adalah akhir dari kekhawatiran. Ya, khawatir memang Tuhan izinkan ada. Amin, saudara. Khawatir memang Tuhan izinkan ada. Siapapun orang pasti bisa khawatir. Berarti rasa khawatir ada itu apa, saudara? Supaya kita lebih bergantung pada Tuhan lewat apa? Lewat ucapan syukur. Rasa khawatir Tuhan izinkan supaya saudara dan saya, supaya kita bisa bergantung pada Tuhan. Lewat apa? Lewat ucapan syukur. Sebab rasa khawatir, saudara, yang kita simpan lama dalam hati kita, itu lama-lama akan menjadi sesuatu yang kita anggap benar. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Rasa khawatir yang kita simpan dalam hati, saudara, terlalu lama-lama menjadi sesuatu yang kita anggap benar. Kita mulai berpikir seperti gini, benar juga ya, ngapain aku kasih dia? Benar juga ya, ngapain aku harus tolong dia? Benar juga ya, ngapain aku harus ngasih ke gereja? Toh besok-besok masih bisa. Benar juga ya, ngapain juga, kan anakku juga perlu sekolah. Betul tak, saudara? Banyak orang punya iman 5 roti dan 2 ikan, betul enggak? Orang punya 5 roti dan 2 ikan. Statusnya di media sosial 5 roti dan 2 ikan, benar. 5 roti dan 2 ikan itu menghasilkan kelimpahan. Tapi saudara enggak tahu selama ini, proses 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 12 bakul itu adalah apa? Prosesnya itu adalah bersyukur, saudara. Kalau Anda punya iman 5 roti dan 2 ikan, tapi sehari-harinya apa, saudara? Anda mengeluh, sehari-harinya Anda khawatir, saudara, maka iman Anda 5 roti dan 2 ikan itu hanyalah apa? Hanyalah status media sosial saja, saudara. Itu sama aja seperti gini loh, sama aja seperti gini. Anda nonton bola, Anda nonton bola 90 menit. Ya, Anda nonton film seri 90 menit. Anda nonton drakor 120 menit. Kamu berdoa 5 menit, tapi berani ngomong sama Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Betul enggak kira-kira? Nonton TV 120 menit, saudara. Nonton drakor 120 menit, doanya cuma 5 menit, tapi berani ngomong sama Tuhan, aku mengasihimu engkau Tuhan. Sama juga dengan itu tadi, saudara punya iman 5 roti dan 2 ikan, tapi sehari-harinya Anda mengeluh, sehari-harinya Anda khawatir, sehari-harinya Anda takut, sehari-harinya Anda itu merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Padahal selama ini Anda bisa bertahan, itu semua oleh karena Tuhan. Pesan Tuhan hari ini adalah apa? Tetap engkau bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang bisa bertahan. Ketika engkau mau bertahan dalam badai, Tuhan akan tetap bisa nyatakan mujizat-mujizatnya. Saya percaya lagu tadi itu saya tidak janjian dengan Pak Santoso mau lagi nyanyi lagu itu. Benar, kalau kita bersyukur, saudara, hari ini juga, saudara, malam ini juga, dan sampai selamanya engkau akan melihat mujizat yang tidak lazim terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu.
Meskipun firman ini singkat, tapi Bella membawa sesuatu yang baru bagi mereka. Membawa kekuatan bagi mereka. Untuk mereka selalu tetap bertahan. Bertahan dalam ucapan syukur. Walaupun keadaan membuat mereka untuk tidak bisa bersyukur. Walaupun keadaan membuat mereka sulit untuk bersyukur. Walaupun keadaan lebih mudah membuat mereka untuk khawatir. Untuk takut dan mengeluh. Tapi hari ini dengan tegas Engkau berkata, bahwa mujizat itu tetap ada. Mujizat itu lahir dari hati yang bersyukur. Mujizat semakin mudah terjadi pada hati yang bersyukur. Berkati jemaatmu yang ada di rumah. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya kita semua diberkati. Saudara, amin. Nah, sebelum kita terima berkat saudara, di akhir acara ini ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk pelayanan konseling dan doa, saudara bisa mencatat nomor-nomor yang tertera di layar HP, TV, laptop saudara. Yaitu di nomor yang pertama 0857 4365 4336. Ya, di nomor yang kedua saudara juga bisa dilayani oleh pelayanan konseling dan doa di nomor 0815 7500 5739. Nah, di akhir acara ini setelah selesai saudara yang rindu untuk memberi persembahan, saudara bisa mentransferkan persembahan saudara melalui rekening BCA atas nama GPI Kronpilis di nomor 25277199999. Nah, buat saudara yang sudah mentransfer, saudara juga bisa setelah saudara mentransfer, saudara tolong SMS kirimkan bukti transfer saudara ke nomor yang tertera di layar saudara. Dan yang kedua saudara juga bisa memberikan melalui QRIS ya. Men-scan QRIS yang tertera, saudara bisa membayarkan melalui aplikasi OVO, Dana, dan juga M-Banking. Hari Sabtu nanti ada program morning call yang memberkati saudara, langsung dibawakan oleh Bapak dan Ibu Gembala kita, Bapak Pendeta Santo Soirawan dan istri. Hari Sabtu jam 5 pagi. Untuk saudara-saudara yang rindu untuk membangun mesbah pagi, jangan lewatkan waktu ini saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri doa malam kita, angkat kedua tangan saudara, katakan kepada Dia, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi, segala pujian, dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan sekarang terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.